Halo pecinta emas seluruh Indonesia, ada kabar gembira nih buat kita semua. Udah pada tahu belum nih Direktorat Jenderal Pajak mengatur ulang pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, pungutan pajak penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan dan perhiasan, tarif pajaknya sebesar 0,25%. Ini lebih rendah dibandingkan pajak sebelumnya, yakni 0,45% bagi yang memiliki NPWP dan 0,9% bagi yang tidak punya NPWP. Simak video ini sampai selesai bersama saya Novi, karena kita akan sama-sama membahas mekanisme pengenaan pajak atas emas dan jasa yang terkait. Penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait dimaksud adalah penjualan atau penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan dan pedagang emas perhiasan serta pengusaha emas batangan. Pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan. Yang pertama, pajak emas batangan. Emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN. Emas batangan bukan untuk kepentingan cadangan devisa negara dikenakan PPN, namun juga dapat dibebaskan PPN dengan syarat sebagaimana diatur pada PP Nomor 49 Tahun 2022. Pengusaha emas batangan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Terdapat pengecualian penjualan emas batangan kepada konsumen akhir wajib pajak yang dikenai PPh final atau PP 55/2022. Wajib pajak yang memiliki SKP pemungutan PPh Bank Indonesia penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Perlu diketahui, PPh pasal 22 yang dikenakan pada yang disebutkan tadi bersifat tidak final, sehingga dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh di tahun berjalan. Tarif PPh pasal 22 tersebut turun dibandingkan aturan sebelumnya, yaitu PMK-PMK-PMK-010-2017, yang diterapkan tarif sebesar 0,45% dari harga jual. Yang kedua, pajak perhiasan dan batu permata. Perhiasan yang keseluruhan bukan emas, batu permata dan atau lainnya sejenis. Ketentuannya, PKP, pabrikan dan pedagang emas perhiasan yang menjual produk tersebut dikenakan PPN dan PPh pasal 22 diperlakukan sama dengan emas perhiasan, yaitu wajib memungut PPN 1,1% jika dijual ke pabrikan atau pedagang emas perhiasan lain. Memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Yang ketiga, pajak jasa terkait emas. PKP pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN 1,1% dari penggantian atau penyerahan jasa. PKP pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib memotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 sesuai ketentuan umum oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa. Namun, hal ini dikecualikan untuk wajib pajak penerima imbalan, yakni wajib pajak yang dikenai PPh final atau PP 55/2022, wajib pajak yang memiliki SKB pemotongan PPh. Yang terakhir, pajak emas perhiasan. Pengusaha kena pajak atau PKP pabrikan emas perhiasan wajib memungut PPN 1,1% dari harga jual kepada pabrikan lain atau pedagang emas perhiasan. PKP pabrikan emas perhiasan wajib memungut PPN 1,65% dari harga jual kepada konsumen akhir. PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut 1,1% dari harga jual jika PKP memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap atas perolehan atau impor emas perhiasan. PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN 1,65% dari harga jual jika PKP tidak memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap atas perolehan impor emas perhiasan. Penjualan emas dari PKP pedagang emas kepada pabrikan emas perhiasan dikenakan tarif 0% dari harga jual atau turun dibandingkan aturan sebelumnya yang dikenakan 2%.
Pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Dikecualikan untuk penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final atau PP 55/2022, wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB. Pemungutan PPh pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Wah, konsumen akhir tidak dikenakan PPh. Sebagai konsumen akhir jadi makin giat nih nabung emasnya. Itu tadi sedikit penjelasan terkait pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa. Bagi Sobat Tes yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa kunjungi website kami. Jangan lupa tonton video IKP lainnya, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan notif untuk info terbaru lainnya. Salam IKP.